Operasi SAR ATR-42500 rampung, fokus beralih ke identifikasi korban. Seluruh korban kecelakaan pesawat ATR-42500 telah ditemukan oleh tim SAR gabungan di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Insiden kecelakaan pesawat ATR milik Indonesia Air Transport ini menambah catatan kasus kecelakaan transportasi udara di Indonesia. Setidaknya, 4 pesawat mengalami insiden kecelakaan di sejumlah wilayah setahun terakhir, sejak Januari 2025. Seperti helikopter BK117D3 milik operator Astindo yang hilang kontak di wilayah Tanah Bumbu, Tanbu, Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Senin, 1 September 2025. Terbaru, pesawat ATR-42500 yang mengangkut 10 orang jatuh di lereng Bulu Saraung pada Sabtu, 17 Januari 2026. Bulu Saraung adalah bagian dari kawasan Kars Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, TN Babul, di Sulsel, dengan ketinggian 1353 mdpl. Semua korban yang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang itu, berhasil ditemukan. 3 diantaranya berhasil diidentifikasi, sedangkan body part atau potongan tubuh lainnya masih dalam proses identifikasi. Dengan ditemukannya seluruh korban, proses operasi SAR telah resmi ditutup pada Jumat, 23 Januari 2026, malam. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, RI, Marsikal Muda Muhammad Syafii, mengatakan penutupan operasi dilakukan setelah evaluasi menyeluruh pada hari ke-7 pelaksanaan operasi SAR. Sesuai komitmen kami, pada hari ke-7 dilakukan evaluasi menyeluruh. Setelah dikonfirmasi kepada seluruh unsur yang terlibat, maka pada malam ini operasi pencarian dan evakuasi pesawat ATR-42500 kami nyatakan selesai, katanya dalam konferensi pers di kantor Basarnas Makassar. Proses evakuasi. Dalam proses evakuasi, Syafii menjelaskan, pencarian dilakukan dengan membagi kekuatan ke dalam 2 unsur utama, yakni unsur udara dan unsur darat, dengan dukungan unsur laut. Selama 7 hari operasi, Basarnas bersama TNI mengerahkan pesawat dan helikopter yang melaksanakan sedikitnya 21 kali penerbangan untuk proses pencarian. Pada unsur darat, operasi SAR juga melibatkan personel lintas instansi dari 3 matra TNI serta unsur kepolisian. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan TNI, baik darat, laut, maupun udara, serta seluruh pihak yang terlibat dalam operasi kemanusiaan ini, imbuhnya. Cuaca jadi kendala utama evakuasi. Sementara itu, kondisi cuaca menjadi tantangan utama selama pelaksanaan operasi SAR. Pada hari pertama, cuaca buruk menghambat proses pencarian korban. Menurut Syafii, korban pertama baru ditemukan pada hari kedua pencarian, disusul korban kedua hari ketiga. Meski begitu, Syafii mengatakan, proses evakuasi baru dapat dilakukan 3 hari setelah penemuan akibat cuaca ekstrim. Sebelumnya, sempat dilakukan upaya modifikasi cuaca. Namun, modifikasi cuaca disebut hanya mampu menurunkan intensitas hujan sekitar 30% per hari, sehingga operasi udara masih sangat terbatas. Baru pada hari ke-7, cuaca cukup baik dan operasi dapat dilakukan secara optimal, jelas alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1991 itu. Total 11 paket kantung jenazah diserahkan. Tim SAR telah menyerahkan total 11 paket kantung jenazah secara bertahap kepada tim DVI Polri hingga operasi SAR hari ke-7, Jumat kemarin. Dari sebanyak 11 kantung jenazah, 3 diantaranya telah teridentifikasi, yakni Deden Maulana, pegawai KKP, Florencia Lolita Wibisono, pramugari, dan Esther Aprilita, pramugari. Sementara itu, 7 korban lainnya masih dalam proses identifikasi. 7 korban tersebut terdiri dari 5 kru pesawat ATR-42500 PKTHT milik Maskapai Indonesia Air Transport, IAT, dan 2 pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Puing pesawat tidak memungkinkan semua dievakuasi. Sementara itu, terkait puing-puing pesawat yang masih tersisa di Bulu Saraung, tak mungkin semua dievakuasi. Mengingat kondisi medan terjal dan cuaca ekstrim. Namun, Kepala Basarnas menyatakan, pihaknya siap membantu jika KNKT memerlukan bantuan untuk masuk ke lokasi kecelakaan pesawat. Sejauh ini, selain korban jiwa, bukti black box dan beberapa komponen telah ditemukan. Teman-teman KNKT sudah menyampaikan bahwa dengan bukti black box yang sudah ditemukan, tim SAR gabungan, dan juga beberapa komponen pesawat yang sudah kita serah terimakan sementara sudah cukup, ungkapnya.
Cukup dari bukti-bukti itu untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan investigasi, lanjut Syafi'i. Black box atau kotak hitam pesawat adalah perangkat vital berisi Flight Data Recorder, FDR, dan Cockpit Voice Recorder, CVR, yang merekam data teknis dan percakapan kokpit untuk investigasi kecelakaan. Adapun fungsi kotak hitam adalah merekam semua parameter penerbangan, kecepatan, ketinggian, bahan bakar, dan dialog pilot, untuk dianalisis penyebab kecelakaan. Diketahui, pesawat ATR 42500 dengan registrasi PKTHT dilaporkan hilang kontak di wilayah Sulsel, pada Sabtu, 17 Januari 2025, siang. Pesawat itu lepas landas dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Sabtu pagi menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Namun, pesawat ATR 42500 mengalami insiden di lereng Gunung Bulu Saraung. Semua korban ditemukan dalam kondisi meninggal.